Ya, terima kasih. Jadi memang kehadiran Pak Agus itu seperti kiriman Tuhan kepada kami. Ketika kami pada tanggal 1 Juli 2020 yang lalu itu mengambil alih kepengurusan karena setelah lebih dari 2 tahun Ketua PPRS tidak mau diganti dan terjadi miskelola. Dalam hal ini terjadi hutang yang cukup besar yang itu tidak bisa dibayarkan, lalu kemudian tidak terjadi pengelolaan dan terjadi kerusakan-kerusakan. Yang jelas kedatangan kami setelah melihat dan mendapatkan laporan banyak warga penghuni rumah susun Harum Tebet, kami berinisiatif datang kemari. Ya, kami konfirmasi dengan Pak RW dan juga dengan Ketua Forum Komunikasi Rusun Harum Tebet. Di tengah-tengah kami menyampaikan ini, menyampaikan rights box, kami juga ingin mendapatkan perkembangan daripada kelanjutan bagaimana pembentukan P3 SRS yang ada di Rusun Harum Tebet. Kami sangat mengharapkan ada perkembangan baik, ada tindak lanjut yang benar-benar itu dibutuhkan oleh warga penghuni di Rusun Harum Tebet. Ya, jadi informasi yang saya dapatkan nanti bisa mungkin ditambahkan oleh Pak Panuju sebagai Ketua Forum, bahwasannya keberlangsungan daripada P3 SRS ini harusnya sudah selesai. Ketua yang lama, pengurus yang lama itu kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Jadi 3 tahun yang lalu, tahun 2018, itu sudah habis era kepemimpinan pengurusan pada saat itu, P3 SRS, tapi ternyata dia bersikeras untuk tetap melanjutkan kepemimpinannya. Bahkan ketika juga mau dilakukan musyawarah pemilihan, itu terjadilah COVID-19. Dengan terjadinya COVID, sangat disayangkan dari Dinas Perumahan dan Kasudin Perumahan yang ada di Jakarta Selatan memberikan kebijakan tetap menunda dilakukannya pemilihan musyawarah untuk menentukan siapa ketua P3 SRS yang baru. Nanti saya harapkan dari ketua forum bisa lebih jelas menyampaikannya. Ya, terima kasih. Jadi memang kehadiran Pak Agus itu seperti kiriman Tuhan kepada kami. Ketika kami pada tanggal 1 Juli 2020 yang lalu itu mengambil alih kepengurusan karena setelah lebih dari 2 tahun Ketua PPRS tidak mau diganti dan terjadi miskelola. Dalam hal ini terjadi hutang yang cukup besar yang itu tidak bisa dibayarkan, lalu kemudian tidak terjadi pengelolaan dan terjadi kerusakan-kerusakan yang sama sekali tidak dilakukan perbaikan oleh PPRS. Maka kemudian kami dan kawan-kawan warga Rusun secara sukarela, secara volunteer, kami kemudian melakukan pengelolaan pada 1 Juli 2020. Nah, pada saat yang bersamaan, pada saat kami menemukan ketika kami sedang grab data karena kami based on data zero atas unit yang ada ini, tiba-tiba Pak Agus muncul. Lalu kemudian membawa angin segar, lalu kemudian pada waktu itu kemudian Pak Agus melakukan reses di sini. Nah, pada saat reses itulah Pak Agus mengangkut semua kepala dinas yang ada di DKI di sini. Bahkan waktu itu ada kepala dinas perumahan yang diwakili, lalu kepala Sudin Perumahan Selatan ada, kepala dinas kesehatan ada, pokoknya banyak kepala dinas yang datang. Sehingga kami bisa curhat cukup banyak di situ atas apa yang terjadi di Rusun. Nah, itulah kurang lebih peran Pak Agus Samunangan dari PSI yang kemudian tiba-tiba membawa kami, dan kemudian setelah itu kami secara sinergi dan bersama-sama, karena Pak Agus juga punya konsentrasi besar di Jakarta Selatan ini kepada hal-hal pada pelayanan publik yang buruk, kepada rumah susun dan apartemen yang tidak berjalan, lalu kemudian bersama-sama kita ke dinas perumahan, kita ke Sudin Perumahan, kita ke wali kota, kita kemana saja. Nah, hasilnya saya pikir dulu akan berjalan 4 bulan saja forum ini, karena forum ini pada intinya membuatkan sistem. Kalau PPRS itu tidak punya sistem untuk bisa dijalankan pengelolaan sebagaimana seharusnya. Tetapi pada akhirnya sampai dengan hari ini Sudin Perumahan dan Dinas Perumahan kemudian tidak melakukan apa-apa.
Waktu itu sudah, bahkan dijembatani oleh Lurah Tebet Barat pada waktu itu, Pak RW juga ya. Itu kemudian kami bersama RW dan RT melakukan pemilihan seperti instruksi yang diberikan oleh Sudin Perumahan, bentuk PAMUS. PAMUS itu adalah Panitia Musyawarah untuk pembentukan P3SRS. Lalu kami secara bekerja sama, bergotong royong dengan RT-RT, terutama RT yang kerja keras untuk kemudian mencari warga yang memiliki persyaratan yang memenuhi, gitu ya. Karena untuk bisa menjadi panitia itu harus paling tidak tinggal berKTP, lalu pemilik, lalu lamanya tinggal dan lain sebagainya. Artinya itu melalui RT, lalu kemudian terpilihlah kurang lebih 7 atau 8 calon PAMUS pada waktu itu. Nah, calon PAMUS itu diajukan sudah ke Sudin Perumahan. Lalu Sudin Perumahan bersama Dinas Perumahan membuat pertemuan bersama antara RT, RW, dan calon PAMUS dengan Ketua PPRS, dijembatani oleh Lurah, tempatnya di Kelurahan. Pertemuannya udah lebih dari 4 kali, mungkin 5 atau 6 kali terjadi, tetapi kelihatannya memang Ketua PPRS yang lama ini memang bandel sih. Jadi nggak tahu atas alasan yang mana dia tidak mau diganti dan tidak mau menandatangani, padahal syaratnya cuma satu. Begitu hari itu dia tanda tangan, demikian dia definisioner, maka kemudian PAMUS akan bekerja untuk melakukan pemilihan P3SRS. Harusnya sudah berjalan, tetapi ya sudah. Nah, forum juga melakukan tindakan kemudian pendisiplinan, dalam arti karena ketua P3SRS yang lama atau ketua PPRS lama itu melakukan malkelola, melakukan miskelola, maka kami melaporkan itu kepada yang berwajib. Kami menggandeng penyidik untuk kemudian melakukan penelitian, sebab hutang Palija kurang lebih 107 juta yang ada itu dilakukan di periode beliau. Nah, itu kami lakukan, kenapa? Begitu kami melakukan pengelolaan dalam 1 bulan, pengelolaan bulan pertama saja yang tadinya saya minta kepada Bu Ita, saya minta kepada siapa saja bawa uang, siapa tahu kita buat bayar-bayar kurang bulan pertama itu. Ternyata kita nggak jadi pinjam karena bulan pertama forum komunikasi itu setelah melakukan pembayaran PLN, pembayaran air, penggajian karyawan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, kita masih surplus kurang lebih 3,5 juta. Jadi kita bingung, berarti selama ini uang ini kemana? Maka kemudian kami ke penyidik untuk memberikan bukti-bukti bahwa warga sudah melakukan pembayaran air, kok airnya tidak dibayar dan malah terjadi hutang. Maka kemudian itu yang sedang berjalan sampai dengan hari ini. Maka forum komunikasi sampai dengan hari ini juga kemudian tidak mempedulikan itu lagi, karena Dinas dan Sudin seperti itu, pertemuan 4-5 kali deadlock, Ketua PPRS juga sudah tidak tahu batang hidungnya. Maka kemudian kami fokus saja mengurus warga. Forum komunikasi warga kepentingannya adalah mengurus kepentingan warga dengan transparan. Kami membuat laporan keuangan secara berkala setiap bulan. Jadi warga tahu betul uang uang pengelolaan yang mereka kirimkan kepada satu rekening kami itu, mereka tahu. Bahkan kami terbuka 24 jam jika sewaktu-waktu ada yang mau melakukan audit saja. Kami hanya menggunakan satu nomor rekening, dan rekening itu keluar masuknya clear sampai dengan hari ini. Dan warga makin yakin bahwa forum akan bisa melakukan pengelolaan dengan baik. Nggak tahu sampai kapan. Boleh dicatat saja, ketika kami melakukan pengelolaan ini sampai pada bulan ke-9, surplus kami sudah 70 juta. Laporan keuangan bulan ini yang baru 2 hari yang lalu kita rilis kepada warga, surplus kami kurang lebih 77 juta. Jadi saya nggak tahu uang itu kemana. Ya tentu saja kami mendorong sebenarnya bagaimana supaya warga pemilik itu peduli. Lalu kemudian, karena kan kita bisa bersama-sama terus ya Bang, ya. Artinya Pak Agus juga, saya itu bisa curhat dengan Bang Agus secara jujur, secara transparan tentang apa saja. Maka kemudian harapan kami adalah ada sinergi antara Dinas Perumahan sebagai pemilik pemangku kewenangan rusun dengan warga untuk kemudian mencari satu jalan
Saya ingin sebenarnya kepada Sudin Perumahan ataupun Kepala Dinas Perumahan berani mengambil satu kewenangan. Ketika sebuah pengelolaan terjadi mal kelola dan terjadi tidak kejahatan, dugaan kejahatan, maka Dinas Perumahan seharusnya berani mengambil sikap tegas untuk melakukan penggantian. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan, terutama saya terima kasih kepada Pak Agus yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di wilayah kami, yaitu di Rusun Harum Tebet Barat RW 08. Adanya kehadirannya Pak Agus terkait masalah pemilihan proses PPRS Tebet Barat 1 yang sudah hampir 3 tahun lah ya, terbengkalai, dan sampai saat ini belum ada proses pemilihan apapun dari PPRS yang lama. Maka dengan kehadiran Pak Agus di sini, kami tentunya sebagai masyarakat menyampaikan amanah kepada Pak Agus supaya Pak Agus itu bisa meneruskan kepada dinas-dinas terkait bagaimana proses pemilihan PPRS di Rusun Tebet Barat 1 ini segera berjalan ya. Sampai kemarin tahun 2019 terjadi kesalahpahaman pengelolaan, karena pada waktu itu PPRS yang lama itu menggandeng vendor untuk kerjasama dengan kami, sehingga masyarakat itu dikumpulkan oleh PPRS, kemudian disitulah terjadi ya sedikitnya salah paham, sehingga akhirnya di tinggal 1 Juli 31 Juni, tepatnya tanggal 1 Juli, akhirnya PPRS yang lama tidak dipercaya oleh masyarakat. Nah, sehingga bagaimana untuk meneruskan roda kehidupan atau roda kepengelolaan di sini supaya tetap berjalan, yaitu berdirilah Forum Komunikasi Warga Rusun. Itu dibentuk oleh warga. Memang betul pada waktu itu forum itu dibentuk itu kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan itu seharusnya antara forum, RW, dan PPRS itu harus ada kesinambungan. Forum tetap ngurusin forum, saya sebagai RW tetap ngurusin sebagai RW, kemudian sebagai PPRS tetap bagaimana mengurusi PPRS tentang peremajaan itu berjalan. Karena ada alasan-alasan tertentu yang disampaikan kepada saya dari PPRS adalah tentang adanya edaran surat dari suku dinas perumahan itu tentang penundaan pemilihan PPRS. Tapi ternyata ada surat dari instansi manapun tidak pernah disosialisasikan sama warga rusun. Jadi wajar saja kalau warga rusun itu tidak tahu menahu kalau ada surat. Nah, akhirnya proses itu berjalan sedikit di tahun 2019. Itu proses berjalan mengikuti Pergub 133, yaitu tentang sosialisasi Pergub 133. Kemudian setelah Pergub 133 disosialisasikan, harusnya setelah sesuai dengan kesepakatan itu 12 hari harus ada pembentukan panitia. Tapi ternyata tidak ada pelaksanaan. Sampai-sampai di tahun 2020 juga tidak ada pelaksanaan apapun. Sehingga pada waktu Pak Agus melakukan reses di sini, kebetulan karena Pak Agus salah satunya juga membawahi mungkin bidang-bidang dinas, maka dari warga kami sampaikan tentang persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kami di Rusun terkait masalah PPRS. Alhamdulillah Pak Agus merespon dengan baik, peduli banget dengan kami, khususnya warga Rumah Susun, sehingga sempat sekali, berapa kali juga sudah dikomunikasikan baik dengan wali kota, Sudin Perumahan maupun Dinas Perumahan. Yang jelas, pertama, yang namanya pelayanan publik, walaupun di tengah terjadinya pandemi COVID-19, terjadinya sekarang ini PPKM darurat yang ditetapkan sejak tanggal 3 Juli sampai 20 Juli nanti, saya selaku wakil dari warga yang terutama di Rumah Susun ya, meminta dengan tegas supaya Dinas Perumahan dan Pemukiman juga memberikan ya apa yang menjadi hak daripada warga penghuni yang ada di Rusun Harum Tebet. Mereka ini sudah lama menunggu untuk pemulihan haknya, untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Harusnya apa yang sudah mereka rasakan, penderitaan itu, ya, jangan lagi dilakukan penundaan, penangguhan. Sebaiknya segera diambil tindakan tegas,
segera lakukan yang terbaik buat warga, yang mana diwadahi oleh Forum Komunikasi Rusun Harum Tebet, ambil tindakan oleh Kadis Perumahan, maupun kalau diturunkan kepada Kasudin Perumahan, saya meminta dengan sangat segera lakukan kebijakan yang tepat. Ambil tindakan, nyatakan bahwa pengurus P3 PRS yang lama itu sudah tidak bisa dipercaya, tidak bisa lagi diberikan kesempatan untuk melakukan PAMUS atau pemilihan untuk P3 RS yang baru. Dan dengan demikian tentunya silakan, apakah ini forum komunikasi dari Rusun Harum Tebet siap untuk melakukan musyawarah, melakukan PAMUS, dan dipercaya juga untuk memilih siapa yang akan menjadi ketua dan pengurus P3 SRS. Saya tentunya meminta tidak dalam waktu yang lama, ya, semasa pandemi, semasa PPKM darurat ini, hal tersebut bisa ditindaklanjuti. Ini saya sangat harapkan, ya. Juga nanti akan saya langsungkan juga ke Sekretariat Daerah, ya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, supaya juga mengambil tindak lanjut bagaimana untuk pemenuhan hak daripada warga penghuni Rusun Harum Tebet.